Masyarakat ramai-ramai menyuarakan gerakan Stop Tot-Tot Wuk-Wuk di media sosial. Warga protes sebab banyak penggunaan sirene dan lampu strobo tak sesuai aturan. Seperti digunakan kendaraan sipil hanya demi dapat prioritas membelah kemacetan. Akhir-akhir ini kan penggunaan strobo tuh banyak yang disalahgunakan ya. Jadi kadang-kadang sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Malah ada platnya plat biasa, tapi mengapa dia menggunakan strobo? Apalagi pas macet, dia sudah tahu macet, tapi dia malah menggunakan strobo. Dan itu dari suara sudah mengganggu dan orang jadi tertekan. Apalagi cuman ngawal-ngawal kayak apa sih namanya, komplotan gitu kan bareng-bareng. Cuman keren-kerenan nggak masuk sih bang. Merespons protes masyarakat, Kepala Kops Lalu Lintas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho, membekukan penggunaan strobo dan sirine yang mengganggu pengguna jalan. Masukan masyarakat itu hal positif untuk kita, dan ini saya evaluasi. Dan bahkan saya Kakor Lantas saya bekukan untuk pengawalan menggunakan suara-suara itu. Karena ini juga masyarakat terganggu, apalagi padat, ini kita evaluasi, biarpun ada ketentuannya. Pada saat kapan menggunakan sirine, termasuk patok, dan ini saya terima kasih pada masyarakat untuk Korlantas sementara kita bekukan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur 7 kendaraan yang berhak mendapat prioritas di jalan raya. Di antaranya ambulans mengangkut orang sakit, pemadam kebakaran, kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pimpinan lembaga negara, dan kendaraan pimpinan serta pejabat negara asing. Jika ditemukan penyalahgunaan, negara diminta tegas bertindak demi keadilan pengendara di jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Jenderal Agus Subianto, Panglima TNI, ikut merespons soal ramainya keluhan masyarakat soal penggunaan strobo dan sirine di jalan raya. Panglima bilang strobo dan sirine digunakan harus sesuai aturan termasuk kedaruratan. Saya juga melarang kepada pengawal saya untuk bunyikan strobo karena ganggu kita juga gitu, ganggu saya juga. Saya kan pengen nyaman juga, kendaraan juga tidak menghargai pengendara yang lain gitu. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo saya. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasat semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat memberikan bantuan atau mungkin kan kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dan kita akan lebih dalam membahas hal ini, soal protes masyarakat terhadap penyalahgunaan sirine dan strobo, lalu juga bagaimana Korlantas mengawasi penerapannya bersama Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Faisal, lalu hadir pula founder Jakarta Defensive Driving Consulting, sekaligus praktisi keselamatan berkendara Yusri Palubuhu. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Ya, Mas baik. Pradi. Selamat malam Jenderal. Selamat malam, Pak. Oke. Tadi selamat malam, Pak Yusri. Baik, saya pertama-tama ke Pak Dir dulu, Pak Dirgakum. Pak Faisal, sekarang sudah di moratorium, tapi saya ingin tanya penerapannya soal aturannya, soal penggunaan sirine dan strobo ini gimana sih sejauh ini? Ya, jadi terima kasih ya Mas. Mohon Ya. maaf ini saya lagi perjalanan dari Baik, silakan Pak. Jogja. Mohon maaf. Kemarin kami sudah banyak sekali masukan, sudah banyak kali saran termasuk dari Pak Yusri ini, luar biasa sekali. Memang penggunaannya semua sudah diatur dalam Undang-Undang Kepolisian ya, Undang-Undang Lalu Lintas, Nomor 2 Tahun 2009. Tadi juga sudah disinggung ada 7 kendaraan prioritas, kemudian juga terkait masalah penggunaan lampu di pasal 59 ayat 5 itu ada 3 sebenarnya itu aturan penggunaan lampu. Yaitu lampu biru untuk petugas kepolisian, kemudian lampu merah untuk ambulans, damkar, kemudian teman-teman dari TNI, kemudian lampu kuning untuk petugas tol, kemudian kendaraan-kendaraan truk yang sumbu 3 atau lebih tidak boleh menggunakan lampu kuning. Jadi semua sebenarnya sudah ada aturannya. Namun
fenomena ini ternyata sangat ramai sekali, dan kami pun juga sudah memberikan informasi di seluruh wilayah agar melakukan penindakan, melakukan peneguran kepada kendaraan-kendaraan itu, baik yang roda 4, roda 2 yang menggunakan sirine, yang menggunakan rotator, strobo, yang betul-betul sangat mengganggu, terutama pada saat-saat macet gitu, Mas. Nah, gitu. Oke. Ya, ini soalnya juga gerakannya lumayan masif ya Pak Dir, karena di media sosial. Ya, saya juga mengalami ketika saat berkendara begitu ya, kalau ada suara tot-tot, wuk-wuk gitu, kayaknya agak risih juga gitu ketika jalanan sedang macet-macetnya begitu, dan ada yang ingin menyalip. Nah, kalau saya lihat kalau bukan pejabat negara, agak gerah juga kita ngelihatnya. Nah, ini saya tanyakan Pak Yusri nih, Pak Yusri, sirine dan strobo dibekukan memang oleh Korlantas Polri sementara, tapi menurut Anda apa perlu dipastikan juga agar kepolisian ini bisa tegas juga dalam menegakkan penerapan atau aturan penggunaan sirine dan strobo ini, Pak Yusri? Ya, terima kasih Mas Radit. Jadi pada dasarnya di jalan itu yang membuat kita hilang kemampuan pengendalian itu bukan hanya perilaku pengguna jalan yang lain, tetapi suara-suara seperti sirine ataupun sinar lampu yang terang itu bisa memprovokasi, bahkan mengintimidasi kemampuan mengemudi seseorang. Konsentrasi seseorang akan hilang. Nah, yang terjadi ketika orang itu bisa menghandle pengendalian kendaraan, dia cuma kesal sendiri, impactnya atau kecemasan yang timbul itu impactnya juga bisa negatif ya, konsekuensinya bisa negatif, bisa hilang kendali, bisa terjadi clash of verbal gitu ya, dia marah, dia maki gitu ya, mungkin non verbal juga bisa terjadi, sehingga jelas suara yang tidak disenangin atau yang keras dan sinar lampu juga bisa memprovokasi, mengintimidasi konsentrasi atau pengendalian seseorang. Demikian Mas Radit. Ya, lalu kalau memang pemerintah ataupun pihak kepolisian tidak bisa menindak tegas, sebenarnya risikonya apa saja yang bisa dimunculkan? Sebab kita juga banyak melihat kasus-kasus arogansi di jalanan karena penggunaan sirine dan strobo ini, Pak Yusri. Benar. Nah, ini wajar ya. Ini merupakan respon sosial akibat ketidaknyamanan para pengguna jalan, khususnya dari penyalahgunaan penggunaan strobo dan sirine. Tapi perlu dijelas ya, perlu pemisahan jelas antara penyalahgunaan dan penggunaan yang sah. Nah, masyarakat dalam hal ini boleh marah, ya, boleh kesal, tapi sebatas verbal sajalah. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya bisa menghalangi penggunaan yang sah, seperti kendaraan-kendaraan yang sedang kendaraan damkar atau ambulans yang memang berfungsi menyelamatkan nyawa. Nah, kita khawatir ini menjadi abuse of condition. Akibat respon sosial ini bisa terjadi abuse of condition yang salah kaprah, malah bisa menghilangkan nyawa seseorang gitu akibat blocking ataupun blokir, tidak membiarkan kendaraan-kendaraan darurat tersebut. Jadi masyarakat harus bijak-bijak dalam hal ini, dan otomatis juga pemerintah dalam hal ini tidak hanya diam. Tadi saya sudah melihat beberapa hari ini respon dari Polri, khususnya Kakor Lantas juga membuat hibernisasi atau hibernate dari kebijakan pasal 59 atau pasal 34 di undang-undang tersebut tentang pengelompokan dan pengawalan, pasal 135-nya juga kepada para aparatnya agar tidak menggunakan strobo dan sirine dalam pengawalan, kecuali dalam kondisi darurat. Ini merupakan satu langkah bagus untuk meredam respon sosial yang nanti bisa bergerak liar. Sudah begitu kita khawatirkan. Demikian Mas Radit. Ya, ini sudah begitu masif juga gerakannya di media sosial. Tapi saya tertarik juga dengan pernyataan Pak Yusri tadi, bahwa jangan sampai gerakan di media sosial ini memberikan dampak negatif kepada orang-orang yang memang sah atau pihak-pihak yang memang sah menggunakan strobo dan sirine. Nah, pertanyaan saya ke Pak Dirgakum, Pak Dir, lalu bagaimana juga Anda menjelaskan kepada publik, kepada masyarakat, kepada pengguna jalan begitu, agar benar-benar paham
jangan sampai mereka ini sporadis saja gitu, ada yang pakai sirine dan strobo padahal punya otoritas resmi, punya hak untuk menggunakan itu, tetapi malah dihalang-halangi oleh publik, oleh masyarakat dengan emosi-emosi yang dikatakan oleh Pak Yusri tadi. Bagaimana Pak Dir? Ya, terima kasih Pak Yusri. Jadi tentunya dari kepolisian selalu melakukan sosialisasi, terutama di 134. 134 ayat 1, 2, 3, 4 itu sudah wajib, itu artinya kalau ada rombongan yang 1, 2, 3, 4 itu pasti masyarakat wajib memberikan prioritas, apalagi dalam kondisi-kondisi damkar, kemudian ambulans, kemudian yang akan ke lokasi TKP atau kecelakaan lalu lintas, bukan hanya mobil ambulans, tapi mobil Prima pun yang akan ke lokasi kecelakaan juga harus diberikan prioritas, apalagi mobil dinas kepolisian yang akan melakukan kegiatan pengolahan TKP. Nah tentunya dengan kejadian ini kami intens lagi memberikan sosialisasi, memberikan himbauan, mengajak masyarakat bahwa memang apa yang dikatakan tadi Pak Yusri, bahwa ada memang ketentuan, ada aturan yang dilindungi oleh undang-undang, kendaraan itu berhak untuk diberikan prioritas, tapi dengan SOP mereka harus menggunakan sirine, harus menggunakan rotator. Tapi alhamdulillah sejauh ini masyarakat kita alhamdulillah masih cukup bagus, responnya cukup bagus dalam memberikan ruang gerak, terutama pada saat ada saat-saat yang sangat penting, urgensi sekali. Jadi tentunya kami menindaklanjuti Pak Kakor Lantas dalam hal ini sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran bahwa mari kita menggunakan penggunaan sirine, rotator sesuai dengan SOP, terutama kurangilah penggunaannya pada saat-saat ada kegiatan misalnya di sekitar masjid, ada yang meninggal, ada kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya tidak perlu. Dan tadi juga disampaikan Pak Yusri bahwa penggunaan ini juga memang harus selektif mungkin, karena masyarakat kita masih banyak yang mungkin tidak senang kondisi-kondisi yang seperti ini. Bahkan kilatan lampu, sirine rotator itu juga bisa membuat masyarakat terganggu. Oleh karena itu dari kepolisian pasti kami menyampaikan sedikit data bahwa 2023 sampai 2025 kita sudah melakukan penindakan 843 pelanggaran terkait masalah penggunaan rotator sirine yang tidak ada 843 ya sudah kita ditindak. hampir setiap hari, apalagi dengan masih seperti ini di media, kita pasti akan melakukan ini Maaf Pak Dir, saya potong. Tapi 843 ini pada saat ada gerakan ini saja atau memang sebelumnya juga sudah ditertibkan? Karena ada juga pertanyaan kenapa kok baru sekarang setelah heboh di media sosial ada pembekuan soal ini gitu Pak Dir. Jadi 2023 itu saya hanya mengambil data per 3 tahun. Jadi 3 tahun belakang kita sudah melakukan penindakan sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Sejak ada muncul pelanggaran-pelanggaran yang menggunakan rotator sirine, terutama menggunakan strobo pada malam hari, yang sangat mengganggu pengguna lainnya, sehingga kita sudah melakukan penindakan. Dan saat ini mungkin sosialisasi teguran kita sudah mengurangi, karena saya yakin masyarakat sudah tahu, apalagi undang-undang ini kan sudah 2009 sudah diundangkan, artinya sudah tahu. Oh, kendaraan saya kendaraan pribadi, nggak boleh menggunakan sirine, nggak boleh menggunakan strobo. Tapi itulah fenomena yang terjadi karena masyarakat kita masih banyak yang punya kendaraan baru, punya motor baru, pingin mungkin hebat, mungkin tambahlah seperti itu. Padahal itu sangat mengganggu, sangat menyalahi aturan. Demikian, Mas. Baik, saya ke Pak Yusri lagi. Tadi kalau kata Pak Dir ini sebenarnya sudah simultan sebenarnya dari 2023 sebelum ada gerakan ini juga kita sudah ada penindakan terhadap penggunaan strobo dan juga sirine. Tapi Anda sendiri sebagai praktisi keselamatan mengendara di jalan raya, Anda merasakan hal itu tidak? Bahwa sebelumnya juga sudah ada penindakan sebenarnya dari polisi? Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Dirgakum, Pak Faisal, bahwasanya penindakan ini sudah dilakukan sejak lama. Kebetulan saya termasuk bagian daripada mengkampanyekan strobo dan sirine. Pelakunya itu sudah sejak di bawah 2010. Jadi masih Undang-Undang 14 tahun 92. Itu sudah para pejabat di Polri sudah mengkampanyekan itu. Bahkan dari Wakapolri, mantan Wakapolri dulu juga, yaitu Pak Nanan, sudah mengkampanyekan ini. Namun sekali lagi
perlu diingat, polisi kalau kita menggantungkan kepada polisi sebagai bagian penegakan, mereka ini sangat terbatas, mungkin kepada pihak sipil saja ya. Nah, tetapi kita akui di dalam penggunaan atau penyalahgunaan strobo dan sirine ini kan pelakunya selain sipil juga banyak instansi kan. Ya, Nah, instansi dan juga sebagaimana keluarga pejabat, maaf Pak Yusri. 59, Bukan hanya itu instansi, sudah tapi jelas saya juga kan sering instansi- menjumpai instansi- keluarga-keluarga instansi pejabat. harusnya pengawasannya juga tadi Panglima juga sudah mengatakan ya. Nah, Ya. seharusnya ditindaklanjutin oleh aparatnya, rangkaiannya bawahannya melakukan penegakan atau penindakan ataupun edukasi kepada stakeholder mereka. Dengan demikian, lalu lintas itu keamanan lalu lintas, ketertiban berlalu lintas tidak hanya dikontrol oleh polisi saja, tapi semua yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun kenyamanan, keselamatan Ya, berlalu ya, lintas itu oke. merupakan tanggung jawab masing-masing pengguna jalan ya. Ya, Nah, baik. ini harus disadari penuh oleh para stakeholder jalan raya. Jadi jangan Oke. diserahkan ke polisi-polisi, nggak akan mampu. Jadi Oke, semua baik, Pak Yusri. harus melakukan partisipasi. Seperti misalnya saya dari komunitas, saya Baik. ketua komunitas, saya Ya. menyarankan ke anggota komunitas saya Oke. tidak ada yang menggunakan strobo. Begitupun Baik. departemen, begitupun instansi-instansi pemerintah. Karena kalau polisi melakukan penegakan dan mereka bertemu dengan instansi tertentu, maka akan berhenti sampai di situ. Ya, harapannya Demikian Mas Radi. baik. Jadi Harapannya partisipasi daripada stakeholder perlu di dalam penegakan ini. ya, harapannya sebenarnya dari diskusi kita hari ini ada kesamaan atau ada kesetaraan pengguna jalan. Ya, kalau memang meskipun itu pejabat ataupun keluarganya tidak dalam kondisi yang tergesa-gesa, bukan hanya tergesa-gesa, kondisi yang urgent begitu, ini tidak perlulah ya menggunakan strobo atau sirine. Kita yang ingin kita rasakan, publik rasakan sepertinya ya kesetaraan dalam menggunakan jalan raya begitu, berkendara. Baik, terima kasih Pak Yusri, Pak Brigjen Faisal juga, Pak Dirgakum sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Semoga penerapannya juga konsisten dan bisa memberikan pendidikan yang baik untuk berkendara bagi publik. Terima kasih Bapak-bapak, selamat petang. Ya, Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Yusri.